Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas atau berbicara atau sharing tentang kehidupan Suster Faustina, di mana hari-harinya Bunda Maria itu sangat berperan dalam kehidupannya Suster Faustina. Dan hari ini ada 3 nomor yang akan kita bahas bersama-sama. Antara lain, apa yang diminta oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina, otomatis kepada kita semua, anak-anaknya. Kita mulai ya. Pada saat jiwa mengalami kegersangan dan kesadaran yang jelas akan kejahatan dirinya. Dalam hidup kita sehari-hari, kita pun mungkin pernah merasakan pernah merasakan hidup ini kok gersang, hidup ini kok kering. Misalnya berdoa, sudah novena, sudah berdoa, sudah ikut perayaan Ekaristi, sudah ikut adorasi, dan banyak hal yang dilakukan, tapi kok kayaknya Tuhan nggak menjawab, kering. Atau pernah juga Suster Faustina juga cerita bahwa dia berdoa, tapi sepertinya Tuhan nggak dengar doa dia. Atau bahkan Tuhan nggak senang dengan doa dia. Dan itu dialami selama 1,5 tahun, masa gelap. Dalam hidup kita sehari-hari juga kita bisa merasa gersang, dalam arti kita melakukan sesuatu, kita berdoa pada Tuhan, kita minta supaya Tuhan bimbing, Tuhan berkati apa yang kita lakukan, tapi ternyata gagal. Dan gagal lagi. Hal yang lain mungkin tentang sakit. Berdoa, minta kesembuhan pada Tuhan untuk supaya sembuh dari sakit, tapi ternyata sakit itu terus ada, berkelanjutan, padahal sudah berobat kemana-mana. Atau bisa juga dalam kehidupan berkeluarga, relasi suami istri, relasi dengan anak, ada hal-hal yang menyebabkan kita merasa kegersangan. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk mendengarkan nasihat dari Pastor Andras. Pastor Andras itu juga salah satu pastor yang hidupnya dekat dan mensupport Suster Faustina dalam pemberian sakramen tobat atau memberikan nasihat. Nah, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk mendengarkan nasihat dari Pastor Andras terhadap Suster Faustina yang sedang menghadapi kegersangan. Selain itu juga Suster Faustina diizinkan oleh Tuhan untuk mempunyai kesadaran yang jelas betapa kejahatan, ada kejahatan yang dilakukan oleh Suster Faustina di situ kelihatan suatu gambaran yang jelas. Nah, pada saat seperti itu, jiwa dapat mengetahui betapa kecilnya yang dapat ia lakukan. Betul pada saat kita gersang, pada saat kita mengalami banyak kegagalan, pada saat kita berdoa sepertinya doa kita nggak dijawab, pada saat itu kita sebetulnya menjadi sadar bahwa betapa kecilnya kita. Contoh sakit mendapat nasihat, berobat ke dokter ini, ternyata nggak sembuh. Berobat lagi ke dokter yang lain, ternyata nggak sembuh. Makan obat ini, makan obat itu. Banyak usaha yang dilakukan, tapi ternyata kita nih kecil, kita nih sangat kecil, sangat tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Pada saat mengalami kegersangan itu, mari kita juga sama-sama merefleksi hidup kita, bahwa pada saat itu kita sungguh menjadi sadar bahwa kita ini kecil, kita ini nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi dalam kegersangan, dalam kesulitan, dalam kegagalan, kita punya kesempatan melihat diri kita bahwa kita ini kecil, kita ini nggak bisa apa-apa. Nah, Pastor Andras kasih nasihat sadarlah. Dengan kejadian seperti itu, maka kita harusnya sadar bahwa kita ini harus menghargai rahmat-rahmat yang Allah berikan. Memang di satu pihak kita sepertinya doa kita nggak kejawab.
Di satu pihak kita sepertinya sakit yang terus-menerus. Di satu pihak kita sepertinya mengalami kegagalan. Tapi kita perlu sadar bahwa kita itu perlu berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan banyak rahmat. Rahmat kehidupan. Rahmat keluarga. Support dari keluarga, dukungan dari keluarga. Banyak rahmat yang perlu kita sadari, itu semua pemberian dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya cerita seorang bapak di Eropa, dia karena kena COVID, dia masuk rumah sakit, akhirnya dia sembuh, tapi ada tagihan lumayan mahal dari rumah sakit tersebut karena mesin oksigen itu. Dan dia bukan merasa sedih, merasa kecewa karena harus bayar mahal, tapi di situ dia justru dalam kegersangan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam penderitaan, dia justru menjadi sadar bahwa selama ini dia kurang bersyukur, kurang bisa berterima kasih atas rahmat kehidupan yang Tuhan kasih. Napas itu dari Tuhan itu gratis, tapi kapan kita pernah bersyukur? Kita sering menganggap bahwa itu harusnya, wajarnya. Tapi pada waktu mengalami kegersangan, pada waktu mengalami masalah, dia betul-betul sadar bahwa itulah rahmat-rahmat kehidupan, rahmat yang Tuhan berikan. Dan kita yang masih hidup ini perlu bisa menghargai, bukan bisa ya, kalau menurut Pastor Andras, kita harus menghargai rahmat-rahmat yang Allah berikan. Suami yang baik, anak-anak yang baik, keluarga yang baik, kehidupan yang mungkin susah tapi syukuri karena pasti ada hal-hal positif yang kita alami juga. Nah, yang kedua, Pastor Andras bilang, ini pun menjadi suatu latihan kesetiaan dalam latihan dan tugas. Dengan segala macam kegersangan tersebut, ini menjadi satu latihan. Apakah kita melaksanakan tugas kita dengan tetap baik atau jadi uring-uringan? Kesetiaan dalam segala sesuatu harus sama seperti pada saat bersukacita. Jadi kita dalam hidup kan mengalami sukacita, mengalami penderitaan. Tapi Tuhan menuntut kita untuk setia, bersikap yang sama baik dalam kita mengalami sukacita maupun kita dalam kegersangan. Ya, jadi dikatakan oleh Pastor Andras, perlu ada kesetiaan dalam segala sesuatu yang harus sama pada saat kita mengalami sukacita. Inilah latihan, ya, latihan. Baru berapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang ibu. Dia menderita sakit kanker yang menahun, bukan menahun lagi, berpuluh tahun ya, 26 tahun, 10 tahun sembuh, terus ada lagi sakit, 10 tahun lagi sembuh, sekarang lagi sakit lagi di tahun yang ke-6. Nah, dia memberikan juga satu sharing yang semoga juga bisa menguatkan kita semua bahwa justru melalui sakit tersebut dia menjadi lebih dekat pada Tuhan. Kalau dia nggak sakit, mungkin hidup dia nggak seperti hari ini. Jadi syukuri, berterima kasih pada Tuhan, bukan mengeluh pada permasalahan, pada kegersangan. Ada seorang bapak bertanya sama saya juga tentang, saya sudah berdoa, sudah macam-macam doa, sudah berbagai cara ya, tapi kok Tuhan nggak jawab doa saya ya. Itu ada pertanyaan juga seperti itu. Nah, semoga nasihat Pastor Andras ini juga berguna buat bapak tersebut. Bahwa dalam kegersangan, dalam kegagalan kita bisa melihat ternyata kita ini kecil, kita ini nggak bisa apa-apa. Karena kita sadar kita kecil, kita nggak bisa apa-apa, maka mari kita coba melihat rahmat-rahmat apa yang Tuhan sudah kasih. Dan di situ Pastor Andras bilang kadang ya, kebenaran yang sedikit pahit perlu dialami. Jadi dalam hidup ini, kalau kita mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesusahan, Pastor Andras bilang, kadang kebenaran itu perlu
kebenaran yang pahit itu perlu kita alami, perlu kita diperlukan ya. Di sini malah dikatakan kadang kebenaran yang sedikit pahit itu diperlukan. Seperti tadi yang cerita seorang ibu ya yang menderita sakit kanker. Tapi dari semua nasihat Pastor Andras kepada Suster Faustina dikatakan tempatkan dirimu dalam tangan Bunda tersuci. Itu ada di 1, 2, 4, 3. Pastor Andras tahu kemampuan kita manusia, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Oleh sebab itu, selain dia memberikan nasihat pada Suster Faustina, di akhir nasihatnya mengatakan bahwa tempatkan dirimu. Jadi bukan hanya sebagian, tapi tempatkan dirimu, keseluruhan keberadaanmu di dalam tangan Bunda tersuci. Kita menyerahkan seluruh keberadaan kita, diserahkan di tangan Bunda tersuci. Kalau kita menyerahkan diri dalam tangan Bunda tersuci, dalam tangan Bunda Allah, dia pasti menjaga, melindungi. Itu sifat seorang ibu yang peduli pada anak-anaknya, yang bergantung pada anaknya, yang datang pada anaknya. Kalau kita ingat gambar Bunda Maria penolong abadi. Bapak Ibu tahu ya, Bunda Maria penolong abadi itu gambar Bunda Maria dengan menggendong bayi Yesus, di mana satu sandal dari Yesus itu terlepas dan tangan Yesus yang kecil berpegang pada tangan Bunda Maria. Itu adalah satu ungkapan sebagai Bunda Maria penolong abadi yang selalu menolong anak-anaknya yang datang padanya. Dia memberikan tangannya di mana kita, anak-anaknya yang bergantung padanya, yang bersandar padanya, yang mohon perlindungannya, berpegang pada tangan Bunda Maria, pada tangan ibu. Ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Bunda Maria, Bunda penolong abadi. Dan Pastor Andras bilang, serahkan dirimu. Bukan hanya permasalahanmu, bukan hanya tanganmu saja, tapi keseluruhan serahkan dirimu dalam perlindungan, penjagaan Bunda Maria, tangan Bunda tersuci. Itu adalah nasihat dari Pastor Andras kepada Suster Faustina. Kalau kita menyerahkan diri pada tangan Bunda Maria, berarti kita akan selalu berada bersama dengan Bunda Maria. Kita selalu ada dalam lindungannya, dalam pelukannya, dalam dekapannya Bunda Maria. Nah, kita bisa lihat di nomor 798 ya. Di 798 di sana dikatakan waktu itu Suster Faustina pergi ke Pratnik. Pratnik itu satu tempat rumah sakit ya. Waktu saya waktu perjalanan saya dari Krakow menuju Warsawa, menuju Glogowicz, waktu itu naik taksi ya. Kami juga sempat lewat, ada tulisan Pratnik. Ada keinginan ya untuk mampir, untuk lihat rumah sakit yang waktu itu dipakai oleh Suster Faustina. Tapi karena kita nggak bisa bahasanya, juga nggak berani ngomong sama supirnya, karena supirnya tampangnya menakutkan dalam tanda kutip. Jadi saya cuma bilang aja sama suami saya, itu Pratnik ya. Gimana caranya kita mau minta menyimpang belok gitu. Nah, itu menjadi satu kerinduan saya untuk balik lagi ke sana karena waktu itu belum sempat ke Pratnik. Nah, Suster Faustina sakit, diantar oleh seorang suster ke rumah sakit di Pratnik. Nah, sampai di sana, Suster Faustina dikasih satu kamar tersendiri ya. Dia kan sakit TBC ya. Dia dikasih satu kamar tersendiri dan suster yang menemani dia ini pulang kembali ke Krakow. Nah, di sana Suster Faustina bilang dia diam sendirian kan di dalam kamar. Dia membenamkan diri dalam doa ya. Jadi jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang lain, tapi dia benamkan diri dalam doa dan menyerahkan diri pada perlindungan istimewa Bunda Allah. Di dalam doanya, dimanapun dia berada, dia berdoa dan
menyerahkan diri pada Bunda Allah. Sama seperti tadi ya, dianjurkan oleh Pastor Andras untuk menyerahkan dirimu dalam tangan Bunda tersuci. Dan hal ini dilakukan oleh Suster Faustina pada waktu dia ada di Pratnik. Dia berdoa, dia minta supaya Bunda Maria memberikan perlindungan yang istimewa kepadanya. Karena Suster Faustina tahu ya, Bunda Maria itu selalu menyertai aku. Dan Bunda Maria adalah seorang ibu yang baik, yang selalu memperhatikan segala usaha dan jerih payahku. Begitu pula dengan kita ya. Apakah kita punya relasi yang begitu dekat dengan Bunda Maria? Dalam kehidupan sehari-harinya, Suster Faustina itu fokus pada Bunda Maria. Begitu dia sampai ke rumah sakit, ke Pratnik, di kamar sendirian, dia berdoa dan dia mohon kepada Bunda Maria supaya memberi perlindungan yang istimewa. Kenapa dia cari Bunda Maria? Karena dia tahu Bunda Maria itu adalah ibu yang baik, yang memperhatikan dia, yang tahu apa jerih payah yang sudah dilakukan oleh Suster Faustina. Dan yang penting lagi satu hal adalah Suster Faustina punya iman, yakin, percaya bahwa Bunda Maria selalu menyertai aku. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Untuk jelasnya Bapak Ibu bisa baca di 798 ya. Nah, kita lanjut lagi dengan satu nomor lagi ya, di 325. Tadi mendengar cerita tentang bagaimana nasihat Pastor Andras. Bagaimana kita perlu menempatkan diri dalam tangan Bunda tersuci. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia berdevosi kepada Bunda Maria dan menyerahkan seluruh dirinya dalam perlindungan istimewa Bunda Maria. Itu sikap kita ya, sikapnya Bunda Maria, sikapnya Suster Faustina pada Bunda Maria. Begitu pula harapannya supaya kita pun punya sikap yang sama. Nah, apakah hanya seperti itu aja? Ternyata ada komunikasi antara Suster Faustina dan Bunda Maria. Nah, di 325 Bunda Maria minta sesuatu kepada Suster Faustina. Minta melakukan sesuatu kepada Suster Faustina. Nah, 325 itu ceritanya Bunda Maria pada hari itu adalah hari raya Bunda Allah diangkat ke surga. Sama ya, di kita juga kalau ada hari raya Bunda Allah diangkat ke surga, kita biasanya melakukan perayaan Ekaristi. Ada satu perayaan. Pada waktu itu dikatakan Suster Faustina nggak bisa ikut dalam perayaan Ekaristi untuk merayakan hari raya tersebut. Kenapa? Karena dia sedang sakit dan dia dilarang oleh dokter nggak boleh ikut misa. Walaupun seperti itu dia nggak putus asa. Begitu pula dengan kita pada masa pandemi ini ya, nggak boleh ke gereja bukannya terus ya sudah, tapi tetap punya hati berusaha. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Dia tetap berdoa dengan khusyuk di dalam kamarnya. Nggak lama setelah dia berdoa dengan khusyuk tersebut, dia melihat Bunda Allah. Dia melihat Bunda Allah dan Bunda Allah berkata, "Aku minta," ya awalnya ya menyapa Suster Faustina, "Putriku." Ungkapan seorang ibu terhadap anaknya ya, "Putriku. Yang aku minta darimu adalah doa. Doa dan sekali lagi doa." Itu yang diminta oleh Bunda Maria kepada Santa Faustina, kepada Suster Faustina. Begitu pula dalam beberapa penampakan Bunda Maria juga selalu Bunda Maria minta supaya kita berdoa, supaya dunia bertobat. Ya, doa, doa dan sekali lagi berdoa. Itu yang diminta oleh Bunda Maria kepada kita semua. Berdoalah. Dalam hal ini
Bunda Maria minta pada Suster Faustina berdoa untuk dunia dan juga berdoa untuk tanah airmu. Itu ada dua hal yang diminta. Permintaan itu menurut saya berlaku juga buat kita semua. Doa, 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 dan berdoalah untuk dunia. Dengan keadaan yang kita tahu sekarang, masa pandemi ya, masih belum berakhir. Bahkan sekarang ada klaster-klaster baru, ada mutasi dari virus-virus tersebut di mana gejalanya semakin tidak kelihatan, tapi akibatnya banyak yang meninggal. Kita tahu peristiwa di India ya. Sekarang juga beberapa negara Asia banyak yang dalam tanda kutip melakukan lockdown lagi karena ternyata penyebarannya sudah seperti itu. Diminta untuk kita berdoa buat dunia dan juga untuk tanah air. Kita juga bisa berdoa untuk tanah air kita ya. Selama 9 hari, sambutlah komuni sebagai penyilihan dan persatukan dirimu erat-erat dengan kurban misa kudus. Itu yang diminta oleh Bunda Maria. Melakukan adorasi, melakukan selama 9 hari itu sambut komuni sebagai penyilihan. Ada orang ya, dulu yang tanya juga sama saya, Bu Esther, ngapain setiap pagi ke misa? Ke misa kan cukup seminggu sekali. Waktu itu saya nggak bisa jawab, saya cuma bilang, ya ada kerinduan aja. Setiap hari kalau sudah ikut perayaan Ekaristi rasanya lebih plong, lebih happy, lebih damai ya, ada sukacita seperti itu. Tapi ternyata di 325 ini Bunda Maria katakan ikut perayaan Ekaristi, sambut komuni sebagai penyilihan. Jadi kalau kita lakukan itu, kita pun sudah membantu orang-orang lain yang membutuhkan doa-doa kita. Kita bisa persembahkan perayaan Ekaristi tersebut, menyambut komuni tersebut untuk penyilihan untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Jadi kita ke gereja, kita menyambut komuni, kita menerima ikut perayaan Ekaristi bukan hanya untuk saya. Hari ini Bunda Maria memberikan satu pencerahan buat kita semua bahwa dengan menyambut komuni sebagai penyilihan, kita bisa mempersembahkan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Dan persatukan dirimu erat dengan kurban misa kudus. Itu yang diminta oleh Bunda Maria. Selama 9 hari ini engkau akan berdiri di hadapan Allah ya. Bunda Maria katakan selama 9 hari engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan. Kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi, ikut perayaan Ekaristi, mempersembahkan diri, waktu, pikiran, konsentrasi, perhatian itu sebagai persembahan. Selalu dan di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, kapan saja engkau bangun ya, berdoalah dalam roh. Itu yang diminta oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Jadi memang kita biasanya berdoa di tempat-tempat yang sudah kita siapkan untuk berdoa ya. Tapi bukan berarti di tempat lain kita nggak bisa berdoa. Seperti yang hari ini diminta oleh Bunda Maria. Selalu, di mana aja, di segala waktu dan tempat. Jadi bisa siang, bisa pagi, bisa kita lagi di dapur, bisa kita lagi kerja rumah tangga ya. Ada seorang ibu juga sharing sama saya, dia bilang dia sambil setrika, dia sambil berdoa. Ya, lakukanlah. Ya. Siang atau malam. Jadi kapan saja selama engkau terjaga di situ ya. Kapan saja engkau terjaga. Jadi pada waktu kita bangun, kita perlu terus-menerus melakukan berdoa dalam roh. Roh kita yang ada di dalam ini berdoa dalam roh. Berdoa, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Siang, malam, di mana saja, setiap saat, setiap waktu, selalu selama engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Itu yang diminta oleh Bunda Maria. Karena dalam roh,
orang selalu dapat tetap berdoa. Walaupun kita lagi kerja sesuatu, tapi di dalam roh, orang selalu dapat berdoa. Itu yang dikatakan oleh Bunda Maria di 325. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di 325. Kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Bunda Allah adalah pelindung hidupku. Pada waktu kita mengalami kegersangan, pada waktu kita merasakan kita berdosa, pada saat itu Bunda Maria, Bunda Allah adalah pelindungku. Seperti yang Pastor Andras minta, letakkanlah dirimu dalam tangan Bunda tersuci. Itu ada di 1243 ya. Yang kedua, Bunda Allah itu adalah ibu yang baik. Jelas ya, Bunda Allah ibunya Yesus. Yang Yesus berikan kepada kita sebagai inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria dia katakan inilah anakmu. Bunda Maria adalah ibu yang baik. Ibu yang memperhatikan anaknya, yang peduli pada anaknya, yang selalu ada untuk anak-anaknya. Itu ada di 798. Dan yang ketiga, Bunda Maria itu adalah sebagai penasehat, sebagai advisor buat hidup kita ya. Dan hari ini nasihatnya adalah berdoa, dan sekali lagi berdoalah. Enggak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk tidak berdoa. Sehingga Bunda Maria katakan berdoa dalam roh. Di segala waktu, di segala tempat, di mana saja, selalu, enggak peduli siang, enggak peduli malam, selama engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Karena di dalam roh kita bisa selalu berdoa. Itu aja untuk hari ini. Semoga kita juga bisa menjalin relasi yang semakin hari semakin dekat dengan Bunda Maria. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.